Masa depan Indonesia sedang dibentuk ulang di Kalimantan, sebuah pulau yang kaya akan keanekaragaman hayati dan budaya. Di tengah hamparan hutan tropis dan sungai yang membelah daratan, sebuah visi besar mulai diwujudkan. Ibu Kota Nusantara, atau IKN, akan menjadi lebih dari sekadar ibu kota baru. Kota ini dirancang sebagai pusat pemerintahan masa depan, tempat di mana inovasi, teknologi, dan keberlanjutan menjadi fondasi utama. Langkah monumental ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan kronis, polusi udara, dan tekanan penduduk di Jakarta, yang selama ini menjadi pusat segala aktivitas negara. Selain itu, pemindahan ibu kota diharapkan dapat mendistribusikan pembangunan secara lebih merata ke luar Pulau Jawa, membuka peluang ekonomi baru di wilayah timur Indonesia. Inti dari transformasi ini adalah relokasi ribuan pegawai negeri sipil. Mereka akan menjadi pionir dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih efisien dan adaptif, sekaligus mendefinisikan ulang cara kerja birokrasi selama beberapa dekade ke depan. IKN dibayangkan sebagai kota cerdas dan hijau, simbol identitas nasional, serta model pembangunan perkotaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Bagi para pegawai negeri sipil, ini adalah panggilan untuk merintis budaya kerja baru, yang inovatif, terbuka terhadap perubahan, dan berorientasi pada hasil. Kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital, dan kemampuan beradaptasi akan menjadi kunci sukses di lingkungan baru ini. Kehadiran mereka akan mengubah IKN dari sekadar cetak biru di atas kertas, menjadi ibu kota yang hidup, dinamis, dan berfungsi penuh sebagai pusat pemerintahan. Namun, rencana ambisius ini menghadapi tantangan besar, mulai dari logistik, pembiayaan, hingga kesiapan infrastruktur pendukung. Selain itu, tantangan sumber daya manusia juga sangat besar, mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga penyesuaian budaya kerja baru. Ujian sebenarnya bukan hanya dalam membangun infrastruktur fisik, tetapi juga dalam memastikan transisi yang mulus, manusiawi, dan penuh empati bagi mereka yang menjadi pusat perubahan ini. Perjalanan ini baru saja dimulai, menjanjikan peluang besar, sekaligus rintangan yang harus dihadapi bersama demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Gelombang pertama ke IKN adalah kelompok terpilih, 15 kementerian utama, dan lembaga negara vital. Kementerian seperti Pekerjaan Umum, Perencanaan Pembangunan Nasional, Keuangan, dan Luar Negeri termasuk di antara para perintis, bersama Bank Indonesia dan Kepolisian Negara. Kehadiran awal mereka bersifat strategis, memastikan fungsi inti dan keamanan pemerintah terbentuk sejak hari pertama. Langkah ini menandakan kepada bangsa dan dunia bahwa Nusantara akan menjadi ibu kota yang hidup dan beroperasi. Impian memindahkan ibu kota Indonesia sudah ada sejak Presiden Soekarno pada tahun 1950-an, yang melihatnya sebagai cara untuk melepaskan diri dari warisan kolonial. Selama beberapa dekade, ide ini muncul kembali tetapi tidak pernah terwujud, hingga Presiden Jokowi menghidupkannya kembali pada tahun 2015, membingkainya sebagai hal penting untuk pembangunan yang seimbang. Lokasi yang dipilih di Kalimantan Timur dipilih karena keamanannya dan lokasi strategisnya. Pemerintahan Jokowi mengubah visi yang telah lama dipegang menjadi proyek konkret yang didanai negara, menyiapkan panggung untuk langkah bersejarah. Relokasi kini menjadi prioritas nasional, akhirnya mewujudkan aspirasi 70 tahun. Jadwal proyek IKN telah menghadapi penundaan berulang, mengungkapkan kompleksitas relokasi ibu kota negara. Rencana awal untuk memindahkan hampir 12.000 pegawai negeri sipil pada akhir 2024 dikurangi drastis karena lambatnya kemajuan infrastruktur. Target yang direvisi turun menjadi hanya 1.240 ASN, menyoroti kesenjangan antara ambisi dan kenyataan. Karena tenggat waktu yang terlewat, pemerintah menunda perpindahan untuk memungkinkan transisi yang mulus antara pemerintahan presiden. Penundaan ini menggarisbawahi hambatan logistik dan politik yang terlibat. Pemerintah sekarang memprioritaskan kesiapan dan kualitas daripada tenggat waktu simbolis. Tujuannya, memastikan bahwa ketika perpindahan terjadi, IKN benar-benar siap menyambut penduduk barunya. Kesabaran dan kehati-hatian memandu proses ke depan. Meskipun ada penundaan yang tak terhindarkan, pembangunan IKN tetap berjalan maju. Setiap hari, alat berat dan para pekerja membentuk lanskap baru, dan komunitas kecil mulai tumbuh di tengah proyek raksasa ini.
Suasana optimisme dan harapan terasa di antara para pendatang yang kini menyebut Nusantara sebagai rumah mereka. Lebih dari 1.100 karyawan otorita IKN dan lebih dari 100 staf kesehatan kini tinggal dan bekerja di Nusantara. Mereka adalah pionir, menandai langkah pertama kota ini sebagai komunitas nyata. Kehadiran mereka membawa kehidupan baru, mulai dari aktivitas kantor hingga layanan kesehatan yang kini tersedia bagi para penghuni awal. Infrastruktur tetap menjadi fokus utama. Fase pembangunan berikutnya akan segera menambah gedung legislatif dan yudikatif, memperkuat fungsi pemerintahan di IKN. Bandara pun sedang diperluas dan ditingkatkan agar dapat melayani penerbangan komersial, membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat dan investor. Namun, tantangan terbesar adalah menyediakan perumahan dan fasilitas yang memadai untuk ribuan keluarga yang akan datang. Proyek perumahan terus dikebut, namun kebutuhan akan sekolah, rumah sakit, dan ruang publik juga mendesak agar kota ini benar-benar layak huni. Pemerintah menargetkan IKN menjadi ibu kota politik penuh Indonesia pada tahun 2028. Target ambisius ini menuntut kerjasama lintas sektor dan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak. Untuk mencapainya, kesenjangan antara visi besar dan kenyataan di lapangan harus dijembatani. Pembangunan IKN bukan sekadar membangun kantor pemerintahan, tetapi juga menciptakan kota yang nyaman, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua penghuninya. Perlombaan sedang berlangsung, bukan hanya untuk menyelesaikan konstruksi, tetapi untuk mengubah kemajuan fisik menjadi komunitas yang hidup, berkembang, dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Masa depan IKN kini sedang dibangun, satu fondasi demi fondasi. Salah satu aspek paling krusial dari perpindahan ibu kota adalah proses seleksi ulang pegawai negeri sipil atau ASN. Hanya mereka yang benar-benar memenuhi standar kompetensi dan integritas baru yang akan direlokasi ke IKN. Seleksi ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya serius untuk memastikan bahwa aparatur yang dipindahkan adalah mereka yang siap menghadapi tantangan dan tuntutan era baru pemerintahan. Pemerintah secara aktif mencari ASN yang memiliki keterampilan digital, kemampuan beradaptasi dengan perubahan, serta pola pikir kolaboratif yang sesuai dengan visi kota cerdas IKN. ASN yang terpilih diharapkan mampu bekerja lintas disiplin, memanfaat teknologi, dan berinovasi dalam pelayanan publik. Proses seleksi ulang yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2026 ini bertujuan membangun birokrasi yang ramping, modern, dan efisien. Dengan demikian, kebiasaan lama yang kurang produktif tidak akan terbawa ke lingkungan baru, sehingga tercipta budaya kerja yang lebih progresif dan profesional di ibu kota baru. Seleksi ulang ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintahan baru untuk menyesuaikan komposisi staf dengan prioritas dan kebutuhan yang terus berkembang, sehingga setiap ASN dapat berkontribusi secara optimal. Walaupun proses ini membawa ketidakpastian dan tantangan bagi banyak ASN, langkah ini merupakan strategi penting untuk membangun pelayanan publik yang berkelas dunia dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilan seleksi ulang ASN sangat bergantung pada manajemen yang transparan, adil, serta komunikasi yang jelas dan terbuka dengan seluruh pegawai yang terdampak, agar proses transisi berjalan lancar dan diterima dengan baik oleh semua pihak. Bagi pegawai negeri sipil dan keluarga mereka, perpindahan ke IKN sangat personal, sebuah kesempatan dan tantangan. Banyak yang bersemangat untuk menjadi perintis, tetapi kekhawatiran tentang sekolah, perawatan kesehatan, dan pekerjaan pasangan sangat membebani. Pemerintah menjanjikan perumahan dan insentif, tetapi keluarga harus menimbang gangguan terhadap manfaatnya. Pindah dari komunitas yang sudah mapan di Jakarta adalah sebuah lompatan keyakinan. Keberhasilan transisi bergantung pada dukungan yang kuat, komunikasi yang jelas, dan pembangunan komunitas yang ramah. Kesejahteraan emosional dan rasa memiliki sama pentingnya dengan infrastruktur fisik. Sisi manusiawi dari perpindahan ini akan menentukan masa depan. IKN akan mengubah Kalimantan Timur, menggeser fokus ekonomi Indonesia di luar Jawa. Konstruksi telah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan bisnis lokal, dengan pertumbuhan jangka panjang yang diharapkan seiring dengan menetapnya pemerintah dan keluarga. Arus masuk akan mendiversifikasi ekonomi, mendorong sektor-sektor mulai dari retail hingga teknologi dan ekowisata. Secara sosial, kedatangan populasi yang beragam menawarkan peluang dan tantangan.
pertukaran budaya, tetapi juga kebutuhan akan integrasi yang sensitif. Kebijakan harus memberdayakan komunitas lokal, melindungi warisan budaya, dan memastikan pertumbuhan yang inklusif. Jika dikelola dengan baik, IKN dapat mendorong pembangunan yang adil dan identitas baru bagi wilayah tersebut. Visi Indonesia untuk IKN sangat berani. Ibu kota cerdas dan hijau pada tahun 2028, melambangkan kemajuan nasional. Infrastruktur dasar sedang dibangun, tetapi penundaan dalam perumahan dan fasilitas tetap menjadi hambatan utama. Pemerintah harus menyeimbangkan kecepatan dengan kualitas, memastikan kota layak huni sebelum relokasi massal. Transisi manusia, seleksi ulang, moral dan integrasi menambah lapisan kompleksitas lainnya. Keberhasilan tergantung pada kepemimpinan yang berkelanjutan, manajemen yang transparan, dan kebijakan inklusif untuk komunitas lokal. Perjalanan ini adalah maraton, bukan lari cepat, menuntut ambisi dan pragmatisme. Dunia sedang menyaksikan saat Indonesia berusaha mengubah IKN menjadi model pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Beberapa tahun ke depan akan menentukan apakah visi ini menjadi kenyataan.